warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiwit Wardatul Fuadah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Ibu Dewi Retno Kurniasi, di mana di sini kita akan melakukan supervisi pembelajaran di kelas seperti itu. Langsung saja Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya anak-anak di kelas 6? Alhamdulillah sehat semuanya. Masuk semua hari ini. Masuk semua hari ini. Ya, jadi saya akan melakukan observasi mengajar di kelasnya Bu Dewi. Tapi sebelum saya melakukan observasi Bu Dewi dalam mengajar, saya akan kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu karena Bu Dewi sudah bersedia untuk meluangkan waktunya pada sesi percakapan pra-observasi ini, dan tentunya nanti observasi di kelas dan juga pasca observasi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama Ibu. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dewi capai pada pembelajaran kali ini? Untuk hari ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui pembagian 6 benua di dunia. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan letak ke-6 benua pada peta. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan setidaknya 10 negara dari seluruh dunia. Itu yang tujuan pembelajaran yang ingin saya capai hari ini, ingin kami capai hari ini. Luar biasa sekali ya Bu. Kemudian di pembelajaran tersebut itu apa sih area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Dewi? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai oleh saya, yang pertama, siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keempat, siswa saling menghargai satu sama lain. Yang kelima, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Kemudian untuk mencapai area pengembangan yang hendak dicapai tersebut, strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Dewi? Strategi yang saya siapkan yaitu yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Yang kedua, menggunakan media audio visual untuk menarik minat siswa. Yang ketiga, saya menggunakan strategi atau model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Luar biasa sekali ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu karena kita sudah melakukan pra-observasi di kelas gitu ya. Jadi sekarang mungkin kita tinggal eksekusi untuk observasi mengajar Bu Dewi di kelas. Langsung saja nih Bu. Bu. Kelas 6? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Bu guru minta salah satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Siapa? Mbak Teh?
silakan semuanya berdiri dulu. Guru kita satu orang Banasya untuk memimpin di depan dari dirjen ya Mbak ya. Silakan Mbak. Dari Sabang sampai Merauke terjajar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silakan kembali. Nah, hari ini kita mau belajar bab 3 yaitu Plesir keliling dunia. Ada yang tahu plesir itu apa? Jalan-jalan, betul. Jadi kita mau jalan-jalan keliling dunia ya. Nah, senang gak kalau jalan-jalan keliling dunia? Senang ya, pastinya nanti kita akan mendapatkan pengalaman yang banyak ya dari jalan-jalan tersebut. Melihat berbagai macam keadaan dari seluruh dunia. Nah, sesuai dengan materi yang kali ini akan kita pelajari yaitu topik A, 6 benua di dunia. Jadi kita memahami tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mengetahui pembagian 6 benua di dunia. Jadi kalian harus tahu di dunia ini ada 6 benua. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan letak ke-6 benua pada peta. Kita akan belajar 6 benua di dunia. Pernahkah kalian melihat globe atau peta dunia? Pernah enggak? Pernah? Ini Bu Guru membawa sesuatu ini. Ini namanya apa ya? Tahu? Ada yang tahu? Ini namanya apa? Globe. Ini namanya globe. Globe ini ada yang tahu globe itu apa? Coba. Globe itu apa ya? Bola dunia. Di sini ada apa sih di dalam globe ini? Yang ada warna-warninya ini apa? Apa? Peta dunia. Di sini ada kayak semacam gambaran negara-negara yang ada di dunia itu digambarkan di dalam globe ini. Globe ini kan bulat, menggambarkan seperti apa ya? Bumi. Kemudian negara-negara yang ada di dunia itu digambar di sini. Ya, kecil-kecil, tapi kalau kalian mendekat ke sini kalian bisa baca nama negaranya. Itu. Nah, di sini ada banyak sekali pulau ya. Pulaunya itu ada pulau yang kecil dan juga ada pulau-pulau yang besar. Gitu. Ini globenya di sini ya. Nanti kalau ada yang mau belajar atau melihat negara-negara apa aja atau benua-benua apa aja yang ada di globe ini boleh nanti belajar. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang peta tersebut? Menggambarkan apa? Menggambarkan dunia. Misalnya peta negara Indonesia berarti yang menggambarkan negara Indonesia, wilayah negara Indonesia. Di sini seluruh dunia masuk ke dalam peta ini ya. Nah, kemudian Bu Guru punya pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa ada berbagai jenis iklim, tumbuhan dan hewan yang berbeda di berbagai dunia? Ada yang tahu nggak iklim di Indonesia itu apa aja? Di Indonesia punya berapa musim?
negara lain yang memiliki musim yang berbeda dengan Indonesia? Ya, contohnya musim apa? Musim salju. Ada lagi musim yang lain? Musim gugur, musim semi, musim dingin. Di mana ya itu? Contohnya di Amerika. Ya, berarti negara tersebut memiliki 4 musim. Kenapa bisa berbeda? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa berbeda? Bisa berbeda? Disebabkan oleh apa coba? Disebabkan oleh apa? Di gambaran global ini letak masing-masing negara berbeda apa enggak? Ada yang di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini ada yang bawah, itu berbeda ya. Jadi karena berbeda tersebut mengakibatkan perbedaan musim, perbedaan tumbuhan, hewan yang bisa hidup di negara tersebut ya. Contohnya di Indonesia itu iklimnya tropis. Jadi mendapatkan curah hujan yang tinggi. Ada musim kemarau, ada musim penghujan. Makanya tumbuhan dan hewan di Indonesia bisa berbeda dengan tumbuhan dan hewan di negara yang lain yang memiliki 4 musim. Apa saja yang membedakan benua satu dengan yang lainnya? Yang membedakan apa? Coba Bu Guru tanya dulu, benua itu apa coba? Benua itu apa? Masih ingat? Sebuah daratan yang cukup luas dan terdiri atas beberapa Iya, daratan yang cukup luas ya. Contohnya ada benua apa aja yang kalian tahu? Benua Asia, terus Afrika, benua Amerika, benua Antartika, terus benua Australia ya Mas Denny. Nah ini jawaban tadi ya. Yang pertama, kenapa memiliki perbedaan? Sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang mendapat sebuah benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Nah, kali ini tempat ilmu akan membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut dengan Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum, terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfederasi mereka saat ini. Nama Pangea berasal dari nilai kuno yaitu Pan Suru dan Jaya yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada simposium 1927 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Oceans. Ia menyatakan Ya sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok atau masing-masing kelompok maju untuk melakukan presentasi ya di depan kelas. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Mbak ya? Siap ya? Siap? Ayo silakan ke depan. Suaranya yang keras ya, Mbak.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Dewi telah meluangkan waktunya untuk sesi percakapan pasca observasi hari ini. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan percakapan pra observasi, kemudian saya sudah mengobservasi Bu Dewi ketika mengajar di kelas, dan saat ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apa sih yang Bu Dewi inginkan atau tujuan apa yang Bu Dewi inginkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mengetahui hasil dari observasi yang kemarin sudah dilakukan di kelas saya. Terus saya mau tanya dulu, perasaannya Bu Dewi itu setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin itu gimana? Saya merasa puas gitu karena ya sebagian besar tujuan pembelajaran saya itu hampir semua tercapai. Kemudian area pengembangan yang Bu Dewi inginkan yang kemarin diceritakan ketika praobservasi itu, Bu Dewi merasa itu tercapai atau tidak? Kemarin kan area pengembangan itu Bu Dewi itu menyebutkan siswa aktif. Itu menurut Bu Dewi bagaimana? Menurut saya siswa saya sudah aktif. Kalau menurut saya gimana? Kemarin Saya juga aktif itu kemarin tidak seperti biasanya, anak-anak terus. Kemudian area pengembangan yang lain itu Bu Dewi ingin kelasnya itu kondusif. Nah, itu kira-kira Bu Dewi merasa nggak kelasnya itu kemarin kondusif? kalau kemarin saya merasa lebih kondusif dari biasanya. Kemudian kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa, kira-kira itu juga tercapai atau tidak? Karena kelasnya kondusif, keterampilan sosial emosionalnya juga terpenuhi, tercapai juga. Alhamdulillah ya Bu kalau seperti itu. Kemudian jika harus memilih antara 1 dengan sampai 10, pembelajaran yang dilakukan Bu Dewi itu kira-kira menempati angka berapa? Kalau menurut saya, kalau misalnya saya diminta memilih, saya akan memilih angka 8. Kenapa? Ya 10 karena kayaknya tidak mungkin sempurna Bu. Ya, jadi harus tetap ada perbaikan dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Apalagi kemarin kan ada beberapa siswa yang tetap harus saya ingatkan untuk tidak ngobrol gitu. Walaupun pembelajarannya udah dibuat menyenangkan, tetapi tetap ada saja siswa yang masih kayak melanggar kesepakatan kelas. Nah, kira-kira itu untuk siswa yang melanggar kesepakatan kelas itu, Bu Dewi cara penanganannya itu gimana? Kalau saya memang setiap hari mengingatkan mereka, jadi tidak pernah bosan mengingatkan mereka, mendekati mereka ketika mereka itu melakukan kesalahan. Misalnya mereka ngobrol, saya dekati, saya panggil, Mas kenapa ngobrol, saya dekati, terus saya tanyakan ngobrol apa dan sebagainya gitu, biar mereka itu bisa fokus lagi ke pelajaran. Kemudian kira-kira ada nggak hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi dalam pembelajaran selanjutnya? Yang harus ditingkatkan lagi tentunya masih banyak, terutama menyiapkan media pembelajaran, karena saya guru kelas yang mengajar banyak mapel, jadi harus meluangkan waktu saya untuk menyiapkan media-media yang berbeda. Kemudian kedepannya kira-kira Bu Dewi kapan akan melakukan rencana tersebut? Insya Allah untuk perbaikan pembelajaran saya akan melakukannya atau
menindaklanjutinya hari Senin depan. Ya, agar apa ya, permasalahan yang saya hadapi itu cepat terselesaikan, solusinya cepat terselesaikan gitu. Kemudian, apakah Bu Dewi membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam memecahkan masalah tersebut? Tentu saja saya membutuhkan pendapat dari rekan sejawat, karena apa ya, dengan saya sharing permasalahan yang saya hadapi di kelas, barangkali teman-teman bisa membantu memberikan solusi tentang permasalahan saya. Jadi kira-kira ada lagi nggak Bu? Ya permasalahannya. Atau mungkin Bu Dewi mau menyimpulkan dari hasil percakapan kita hari ini. Terus, kalau saya simpulkan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan minggu kemarin, ya sudah tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian saya menggunakan media juga yang untuk melaksanakan pembelajaran agar anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Jadi menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan itu cukup berhasil. Oh, iya. Terima kasih ya Bu Dewi. Mungkin next time kita akan bincang-bincang lagi mengenai perkembangan dan hasil rencana Bu Dewi yang pastinya akan lebih baik lagi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri sesi percakapan hari ini.